Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jarak jauh untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran kita yang sama, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang mempersiapkan proposal. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Ada yang masih ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Ya, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian proposal, contoh proposal, fungsi proposal, dan juga tujuan proposal. Ibu rasa kalian sudah cukup mengerti untuk materi yang minggu lalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu yang pertama itu manfaat proposal. Jadi jadi proposal itu selain mempunyai fungsi dan tujuan, dia juga mempunyai manfaat. Manfaat proposal sendiri itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ini merupakan untuk proposal kegiatan. Jadi dia menjadi rencana, jadi mengarahkan panitia atau pelaksana itu ke kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Yang kedua itu menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Jadi di dalam proposal itu secara tidak langsung kita tidak perlu mengucapkan, mereka sudah mengerti bahwa apa yang kita maksud di dalam proposal itu sudah dijelaskan, sudah ada di dalam proposal tersebut. Jadi hanya tinggal melanjutkan melalui proposal dan akan secara tidak langsung menjelaskan apa yang dimaksud dalam kegiatan atau rencana atau kegiatan kita tersebut. Yang ketiga itu ini untuk penggalangan dana, sebenarnya lebih ke untuk proposal kegiatan. Jadi dia untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan materi maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi tujuan manfaatnya itu selain yang 2 di atas atau yang 2 tadi, juga untuk mengajukan dana atau meyakinkan donatur penggalang dana yang akan siap membantu atau mendonaturi kegiatan kita. Jadi secara tidak langsung proposal juga bermanfaat untuk mencari donatur atau mencari sponsor supaya kegiatan kita tadi ada yang ngebantu secara finansial maupun materi. Maksudnya ya maupun materi itu yaitu berupa uang, kalau finansial itu mungkin berupa alat-alat atau bahan-bahan yang bisa membantu kita dalam kegiatan kita. Itulah manfaat proposal. Kalau ada pertanyaan untuk manfaat proposal, silakan tanyakan via WhatsApp dengan Ibu atau temui Ibu di kantor pada hari Selasa, tiap hari Selasa. Oke, selanjutnya itu tentang jenis-jenis proposal. Seperti yang Ibu bilang tadi. Pertama, Ibu sudah bilang bahwa proposal itu ada yang namanya proposal kegiatan dan juga ada yang namanya proposal penelitian. Itu yang biasa dipakai atau yang biasa kita kenal, kedua jenis proposal tersebut. Tapi jenis proposal sendiri itu ada 4. Yang pertama itu proposal bisnis. Proposal bisnis itu merupakan proposal yang kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga yang berhubungan dengan bisnis kelompok ataupun perorangan. Contohnya seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha, dan lain-lain. Jadi biasanya proposal jenis ini dipakai oleh tingkat-tingkat orang besar. Pembisnis besar itu proposal bisnis. Untuk contoh proposal bisnis sendiri di situ disebutkan bahwa seperti proposal pendirian badan usaha. Yang kedua itu proposal proyek.
proposal proyek ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik gitu kan, PT-PT besar yang memang sudah mencakup besar, sudah proyek gitu kan, bukan cuma perorangan. Biasanya dibuat oleh sekelompok atau dari perusahaan apa seperti itu yang biasanya dipakai di proposal proyek. Proposal proyek merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan seperti yang Ibu bilang tadi kan. Umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor. Itu contoh proposal proyek. Yang ketiga itu ada yang namanya proposal penelitian. Ini yang sering dipakai oleh mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir. Jadi jika seseorang itu kuliah, dia harus menempuh atau menyelesaikan proposal penelitian terlebih dahulu, baru bisa menempuh ujian akhir untuk mendapatkan gelar SPD atau sarjananya. Proposal penelitian merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademis kan, seperti Ibu bilang tadi, pendidikan. Seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Biasanya kalau tesis itu udah seterata 2 atau se-S2. Biasanya proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Contohnya, Ibu sendiri sudah melakukan penelitian. Proposal penelitian itu tentang seni budaya di daerah terpencil, bagaimana menjaga atau melestarikan budaya tersebut supaya tidak hilang. Itu Ibu melakukan penelitian itu untuk menempuh tugas akhir Ibu mendapatkan gelar sarjana seperti yang dimaksud di dalam pengertian proposal penelitian. Yang selanjutnya itu proposal kegiatan. Proposal jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu individu maupun perorangan. Misalnya seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. Jadi kalau untuk proposal kegiatan ini, proposal kegiatan ini contohnya itu seperti suatu desa itu akan mengundang atau mengadakan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa misalnya. Itu dia ingin mengundang seseorang atau band lah ya untuk datang ke desanya, berarti dia harus mengajukan proposal ke pedesaannya, ke kadesnya, ke kelurahannya, ke kecamatannya untuk mengajukan proposal supaya mendapatkan sponsor, donatur, dan lain sebagainya. Itu contoh proposal kegiatan. Jadi proposal kegiatan ini dibuat untuk melancarkan atau merencanakan suatu kegiatan yang akan kita lakukan. Itulah pengertian keempat dari jenis proposal yang kita pakai atau kita ambil di dalam jenis-jenis proposal ini. Untuk kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui via WA atau temui Ibu langsung di kantor. Oke, selanjutnya itu jenis proposal berdasarkan bentuknya. Jadi ada 3 jenis proposal itu berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu proposal formal, proposal non formal, proposal semi formal. Kalau proposal formal itu isinya sangat lengkap, terdiri dari 3 bagian, diantaranya yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Sedangkan non formal itu proposal disampaikan hanya dalam bentuk surat. Sedangkan proposal semi formal itu hampir sama seperti proposal non formal karena isinya tidak selengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat proposal formal. Jadi itulah jenis proposal berdasarkan bentuknya. Tugas kamu minggu ini silakan dibaca atau dipahami. Buatlah ringkasan simpulan atau catatan dari materi yang telah disampaikan di atas. Buat di buku tugasmu dari proposal yang kamu buat minggu lalu. Jadi kan kamu minggu lalu sudah mengumpulkan proposal ke Ibu.
Dari proposal tersebut, tentukanlah jenis proposal apa yang kamu miliki dan berikan alasannya. Jadi, proposal apa sih yang kamu buat ini gitu kan? Dan berikan penjelasan kamu kenapa proposal itu dinamakan proposal tersebut. Yang ketiga, kumpulkan tugasmu via WhatsApp dengan foto tugas dan foto siswa. Ingat ya, foto tugas dan foto siswa. Di kolase paling lambat itu hari Minggu tanggal 21 Februari. Sekian dari Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.